Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu, rahiman wa rahimakumullah jami'an, jamaah Masjid Darun Najah, hadirin hadirat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama kami haturkan jazakumullah khair kepada Bapak Direktur PT Yutaka Manufacturing Indonesia, juga kepada Bapak Wahid dan juga manajemen dan hadirin hadirat yang hadir atas husnudzannya mengundang kami di masjid ini, rumah dari rumah-rumah Allah ini, untuk menyampaikan wasiat-wasiat dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW atau oleh ulama-ulama Islam. Judul yang dipilih oleh panitia, judul dengan ikhtiar sehat untuk taat dengan petunjuk Nabi SAW. Kalau kita cerita ngobrol ramah tamah dengan hadirin bapak, sekilas kita melihat bahwasanya mereka juga ingin sehat. Sekilas mereka juga banyak berkeluh kesah. Kaki kok sudah kaku. Ya. Oh, mungkin ada yang keluh kesah. Kok saya tidak sejantan dulu. Nah, ada yang keluh kesah, istri kok sudah lemes. Mungkin ada keluh kesah di antaranya, ya, susah tidur dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan, untuk bisa kita kuat ibadah, memang perlu atau ditopang dengan sehat. Karena kesehatan kita membantu kita di antaranya dari perkara ringannya untuk urusan-urusan dari ibadah harian, zikir, salat, bangun tidur di sepertiga malam, kemudian membantu istrinya, kemudian mencari nafkah, kemudian berbuat baik, dan sampai ujungnya jihad fisabilillah. Itu semuanya butuh fisik, butuh kekuatan. Berapa banyak di antaranya manusia yang tidak bisa mendatangi ketaatan kepada Allah karena badan dia berat, karena nyeri pada lututnya, ada yang sebagian lumpuh, ada yang sebagian naudzubillah kena kanker. Barakallahu fikum, ikhtiar sehat. Kalau ingin membahas ikhtiar sehat, lihat lifestyle-nya Nabi SAW. Nabi SAW, kalau Anda perhatikan, sehat terkait urusan fisiknya, sehat terkait urusan psikisnya, juga termasuk terbebas dari urusan non-medisnya. Di zaman kita sekarang, zaman yang fitnah begitu banyak. Di antaranya yang ditimbulkan oleh para dukun, tukang santet, tukang sihir. Banyak juga di antaranya orang-orang di sekitar kita yang dengan kebodohan mereka, dengan hubbud dunia mereka, hati yang terpenuhi dengan dunia, gampang takjub, mata mereka bisa menyebabkan objek yang dilihat dari benda mati atau makhluk hidup tumbang, rusak, yang manusianya sakit, bahkan mati gara-gara pandangan mata. Banyak juga di antaranya manusia yang terjatuh dalam penyakit, di antaranya karena dia gak memperhatikan apa yang masuk ke dalam mulutnya, dan yang dikeluarkan permisi melalui lubang duburnya.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka manusia hendaklah melihat apa yang dia makan. Bukan hanya dari sisi halal haramnya, tapi juga perlu dilihat di antaranya makanan tersebut bikin sakit apa enggak. Makanan tersebut bagus untuk kesehatan kita apa enggak, juga perlu diperhatikan rahimanallah jami'an. Di antaranya juga yang perlu dilihat di antaranya adalah aktivitas istirahatnya. Kemudian terkait dengan psikisnya. Kita akan mulai dengan waktu yang sangat pendek. Kita coba merangkum sebagai wujud ikhtiar Anda di usia yang rata-rata lebih dari 40 tahun. Yang di bawah 40 mungkin hanya bisa dihitung dengan jari. Sensasi pertama kali saya masuk di masjid ini, seolah-olah masjid ini rata-rata yang hadir adalah para santri dan para ustadz. Allah barik. Pemandangannya sudah bukan pemandangan yang asing. Yang menunjukkan bahwasanya Anda sudah dalam jangka panjang menuntut ilmu, juga Anda istiqamah menghadiri kajian-kajian, termasuk salah satunya kajian di kantor Anda ini. Itu termasuk apa? A'dhamun ni'mah ba'dal hidayah. Nikmat yang paling besar setelah hidayah, yaitu istiqamah. Berapa banyak orang mendapat hidayah Islam kemudian gak istiqamah. Kita mulai sekarang. Kebiasaan Nabi SAW, kita lihat, kita mulai dari tidurnya. Anda mungkin pulang kantor, rata-rata pulang kantor imma jam 5, imma jam 8 malam. Ya. Dan kita lihat kebiasaan Nabi. Pertama, Nabi membiasakan tidur di awal malam. Kalau Anda memang harus pulang, mungkin Anda ada yang sudah sampai rumah, memang rumahnya dekat sini, Cibitung, mungkin sebentar sampai. Ada rumahnya agak jauh, Bekasi, ada yang jauh lagi. Nah, yang jelas sampai rumah dikondisikan Anda jangan lagi begadang. Jangan lagi Anda pulang dari sini menyibukkan diri dengan badminton, futsal. Jangan lagi pulang dari sini mampir-mampir, kemudian apa? Kuliner. Makanya waktu makan terbaik kalau kita tadabburi, sebagian sahabat membiasakan diri makan sebelum maghrib. Nah, yang jelas kalau kita tadabburi terkait ilmu dunia kesehatan, makan yang terbaik itu sebelum jam 7 malam. Kalau memang ada injury time, jangan lebih dari jam 8 malam. Gak harus Anda makan di rumah. Anda misalkan makan di sini, di rumah hanya bercengkrama dengan istri. Kalau anak masih bangun, ngobrol sama anak. Dan ini penting. Dan kebiasaan Nabi SAW juga, selepas salat isya, kana samara ma'a ahlih. Kebiasaan Nabi biasa bercengkrama dengan istrinya. Jangan cuek-cuekan dengan istrinya. Ini penting. Membangun rumah tangga juga. Pulang dari kantor, sempatkan ngobrol dengan keluarga. Subhanallah, juga kebiasaan Nabi SAW selepas sholat isya tidak tidur terlalu larut malam. Nabi membiasakan diri tidur di awal malam, usahakan. Dan ini kebiasaan yang sekarang jarang didatangi oleh kaum muslimin. Tidur seringnya di atas jam 11. Imma sibuk dengan kuliner, sibuk dengan olahraga, imma kadang sibuk dengan gadget. Nah, biasakan tidur di awal malam. Dan jangan lupa, niatkan diri Anda untuk bisa bangun sholat malam. Tidur yang hukum asalnya mubah akan menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ketika sebelum tidur, dan kebiasaan Nabi SAW sebelum tidur berwudu. Kalau Anda ngantor, tak mengapa Anda mandi. Anda berwudu,
kawudu'ika lis-shalah, seperti wudu Anda ketika mendatangi salat. Nah, juga di antaranya Anda membaca zikir. Membaca zikir juga termasuk membaca surat-surat, di antaranya ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Anda membaca doa sebelum tidur. Ya. Apa doa sebelum tidur? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Nah, sudah hafal semua dah. Hati-hati jangan sampai lupa, biasakan baca doa ini. Kenapa? Kalau Anda nggak baca doa ini, kata para ulama, setan ikut mendatangi istri Anda ketika Anda hubungan badan dengan istri Anda. Sampai kata Nabi SAW, barang siapa baca doa ini, wa in qudira lahu al-walad lam yadurrahu asyaitan. Barang siapa baca doa ini, dan jika ditakdirkan pada mereka, pada dia ini anak, maka setan gak akan ganggu dia. Ulama mentakwil di antaranya mengganggu apa? Ketika anak nanti dilahirkan oleh si ibu, setan gak mengganggu. Ada yang mentakwilkan setan tidak akan menyesatkan diri dia. Ini penting makanya. Fa subhanallah, Anda baca doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Karena tidur termasuk apa? Akhul maut, saudara kematian. Kita nggak tahu, ada yang tidur nggak bangun. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, ketika kita tidur, roh kita keluar sebagian. Roh kita keluar sebagian. Ingat, sebagian, bukan semua roh. Tapi kalau orang meninggal, semua rohnya keluar. Tapi kalau tidur, sebagian roh keluar. Tak heran ada di antara Anda mungkin mengalami dejavu. Ternyata bisa, tak menutup kemungkinan roh kita berjumpa dengan roh saudara kita di tempat yang lain. Makanya ketika Anda bangun dari tidur, Anda baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mati dan telah membangkitkan kami. Dan kepada Allah lah kami akan kembali. Nah, warohnya kembali. Terkadang kalau kondisi seperti ini, ketika tidur, tadi ada yang bertanya, kenapa tidur sering mimpi buruk? Mimpi ular, mimpi anjing, mimpi melihat setan. Dan sebenarnya ketika Anda mimpi, saat itu Anda juga bisa berperang dengan penampakan yang ada dalam mimpi Anda. Ada seseorang yang mimpi, ketika mimpi berjumpa, disebutkan oleh seorang ustadz, termasuk salah satu ahli ruqyah, ya, ada seseorang pasiennya yang mimpi melihat manusia berkepala kambing. Kemudian dalam mimpi tersebut orang ini mampu memotong lidah salah satu manusia yang berkepala kambing. Dan yang mimpi ini orang yang terdampak sihir. Setelah diruqyah, kemudian permisi, laki-laki ini muntah. Dilihat muntah ini seperti sesuatu yang kenyal. Dilihat kotor banget, ternyata dilihat itu adalah lidah kambing. Kenapa? Karena dukun kadang menjadikan perantara hewan ini sebagai media untuk nyihir yang bersangkutan. Makanya ketika mimpi, lawan. Sebelum tidur doa. Ketika mimpi buruk, bangun dari tidur, beristiadah. Merubah posisi lagi ke arah tidur miring ke kanan. Fa'ini rahmani rahmakumullah, jaman yang perlu ditadabburi. Karena banyak di antaranya orang sakit. Kami lihat dominan orang sakit dibanding sakit penyebab fisik dan psikis. Ternyata di negeri kita lebih banyak orang sakit gara-gara jin. Imma sihir, imma kesurupan, imma jin qarin, jin nasab. Ini sering terjadi. Makanya ketika kita mendiagnosa satu penyakit, jangan terfokus hanya masalah-masalah medis, penyakit-penyakit hissi, tapi jadikan diagnosa banding Anda penyakit non medis juga harus dijadikan pertimbangan.
Fasubhanallah, ini ketika tidur. Ketika hendak tidur juga, di antaranya dianjurkan Anda untuk membersihkan ranjang Anda sambil baca bismillah. Nah, dan setan punya makar, sebagaimana disebutkan dari riwayat Abi Umamah. Dia menceritakan kisah bahwasannya setan punya makar. Bagaimana sampai suami istri itu bisa saling benci sampai putus hubungan suami istri. Disebutkan sebagian istri membersihkan ranjang suaminya untuk mempersiapkan suami untuk istirahat di ranjangnya. Dibersihkan ranjangnya. Ketika wanita ini pergi, makarnya setan salah satunya mendatangi kasur tersebut, meletakkan batu atau kayu atau segala sesuatu yang membuat laki-laki ini suudzon kepada istrinya dan marah kepada istrinya. Coba makarnya sampai seperti itu. Nah, makanya ketika menjelang tidur, biasakan diri kita untuk membersihkan hati kita. Sama istri, tak mengapa. Ya, kebiasaan yang baik. Sampaikan ke istri, kalau ada salah, mohon dimaafin. Mungkin menyinggung perasaan. Kalau Anda punya dendam sama orang, lepas dendam. Kalau Anda punya sedih, lepas nih kesedihan. Jangan dipelihara. Anda tidur dalam keadaan Anda nyaman. Ketika Anda tidur membawa perasaan yang tidak nyaman, bahkan tidur Anda akan mengakibatkan tekanan dan mimpi buruk. Makanya sehat itu apa? Enak makan, enak tidur, enak perasaan, enak ibadah. Kalau Anda bilang sehat, tapi sebelum makan, minum obat sakit mah, Anda nggak sehat. Setelah makan, minum obat kolesterol, pengencer darah tinggi, berarti Anda nggak sehat. Kalau mau tidur, harus minum CTM. Mau tidur, minum Bodrex. Gue sebut merek, nggak boleh. Mau tidur, misalkan minum obat diazepam. Ya, berarti Anda nggak sehat. Kalau Anda susah tidur, karena apa? Tobiatnya selepas isya, tubuh kita mengeluarkan serotonin. Hormon inilah yang keluar dari tubuh kita yang akan mengantarkan kita untuk gampang tertidur. Kalau Anda susah tidur, berarti yang keluar bukan serotonin, yang keluar adalah adrenalin, kortisol. Jadinya susah tidur, pengennya aktif terus. Ini perlu ditadaburi. Kenapa ini semua naik? Gara-gara pola makan, gara-gara pola pikir yang salah. Bisa juga gara-gara sihir atau gangguan jin. Banyak kemungkinan yang perlu dijadikan studi banding. Kemudian, kalau tidur sering bangun terus, pipis terus. Ketahuilah ketika kakek nenek kita usia 90 tahun, 80 tahun ke atas, ketika malam sering terbangun, itu wajar karena ginjalnya fungsinya sudah berfungsi. Tapi kalau Anda usianya hanya 40, 50, ketika malam hari sering pipis, ketahuilah ginjal Anda serasa ginjal kakek nenek. Tidak wajar. Harusnya Anda nggak sering pipis. Imam karena pikiran, imam karena pola makan. Nah, kemudian yang berikutnya, termasuk bimbingan Nabi SAW, ketika Anda bangun dari tidur, ada yang dilupakan. Hadis ini. Ketika kita hendak tidur, setan punya makar. Setan punya tali, dilemparkan tali ini di tengkuknya orang yang hendak tidur. Alaika nom tawil farqud. Dalam riwayat, alaika lail tawil farqud. Bagi kamu tidur yang panjang, maka tidurlah. Kedua kali sama, 3 kali sama. Makanya yang dianjurkan Nabi SAW ketika Anda bangun dari tidur, baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusyur. Lepas satu ikatan. Kemudian Anda berwudu. Ingat ketika bangun tidur yang sangat panjang, ya, katakan di malam hari. Kalau ada orang yang malam hari mereka sebagai security atau piket malam, jaga malam, rumah sakit dan lain sebagainya, maka tidur panjangnya di besoknya, paginya, maka
lakukan cuci tangan di tidur yang malam. Kalau tidur panjangnya malam, malam. Kalau tidur panjangnya siang, ya siang. Cuci tangan. Kenapa? Fa'innahu la yadri aina batat yaduh. Karena dia nggak tahu tangannya bermalam di mana. Karena akalnya sudah hilang kalau dia tidur. Makanya cuci tangan dulu. Ya, kemudian baru berwudu. Ada orang-orang yang benci dengan sunnah Nabi. Dia mengatakan ketika disebutkan hadis ini, saya tahu kok di mana tangan saya bermalam. Tangan saya bermalam ya di atas ranjang. Menghina sunnah Nabi. Kemudian esok harinya, bangun dari tidurnya, jari jemari dia dari ujung jarinya sampai sikunya masuk lubang duburnya. Disiksa oleh Allah. Kenapa? Menolak dan mengejek hadis Nabi SAW. Makanya sunnah Nabi jangan diejek. Ya. Orang punya jenggot dijuluki kambing. Padahal Nabi jenggotnya yang paling tebal. Tamla'u sadroh, memenuhi dadanya. Gak pernah disebutkan riwayat Nabi potong jenggot. Umat Islam termakan apa? Termakan isu-isu ciri-ciri teroris jenggotan. Teroris pakai jenggot hanya kebenaran sama aja dengan apa? Orang yang menjalankan hadis Nabi SAW. Teroris hanya berapa gelintir. Dikit aja. Dan mereka ketika melakukan bom bunuh diri, mereka potong jenggot. Padahal nggak boleh potong jenggot. Nah, wa subhanallah, di antaranya disebutkan celana yang di atas mata kaki dibilang kebanjiran. Orang yang pakai niqab dibilang ninja. Dan seterusnya. Hati-hati mencela sunnah yang Nabi ajarkan. Ada juga tentang bersiwak. Kebiasaan Nabi bangun dari tidur, Nabi bersiwak. Bersiwak. Kalau Anda perhatikan Nabi berapa kali bersiwak? Banyak kali. Bangun dari tidur mau sholat malam. Setiap mau wudhu. Setiap mau sholat. Setiap mau baca Al-Quran. Mau masuk masjid. Mau masuk rumah. Berapa kali Nabi bersiwak? Dan yang disiwaki bukan hanya giginya saja. Tapi lidahnya juga disiwak. Ada nggak di antara Anda terbetik gosok gigi sama gosok lidah? Nah. Subhanallah, indah banget bimbingan Nabi SAW. Nabi juga bersiwak. Ya, di antara hikmah siwak, kayu siwak, bukan pasta gigi siwak. Itu kayu siwak. Ini sifatnya panas kering. Panas kering pada kayu siwak menghilangkan dahak, kotoran, bakteri, membuat mulut wangi, membunuh bakteri Haemophilus pylorus yang ada di lambung, menghilangkan dahak di lambung. Kenapa? Kalau bangun tidur Anda sering merasa kepala berat, mata sembab, sering bangun tidur bersin-bersin ketika mau kamar mandi, menunjukkan lambung Anda terlalu lembab. Siwak untuk membersihkannya. Makanya para ulama menasihatkan, adapun hadis Nabi, jangan minum air ketika perut kosong, hadisnya lemah. Ya. Tetapi di sana para ulama banyak menyebutkan, di antaranya Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Ibnu Qayyim, Asyuti mengatakan ketika perut kosong jangan minum air. Kebiasaan kita kan diajari medsos, bangun tidur minum air. Ternyata kebiasaan yang ulama ajarkan, bangun tidur bukan air. Ima kurma, ima rendaman kurma, ya, atau juga bisa konsumsi madu, atau air dengan madu. Kenapa? Ketika perut kosong yang cocok itu yang manis-manis. Anda perhatikan Nabi seringnya sahurnya kurma. Kalau ada sarapan pagi, ada hadis tentang kurma ajwa. Ketika buka puasa, yang perut kita kosong dan kita haus, Nabi tidak mencontohkan untuk minum air putih, tapi makan kurma rutop. Kalau nggak ada kurma kering, kalau nggak ada baru air. Itu pun cara minumnya air pelan-pelan. Hasa-hasawatin min ma'. Pada bayi baru lahir nggak dikasih air susu ibu, nggak dikasih air putih, tapi ditahnik dengan kurma. Ini hikmahnya. Bahkan kata Imam Syafi'i, arba'atun tuhinu al-abdan. 4 hal yang membuat badan itu lemah. Salah satunya adalah apa? Syurbul ma' ala riq. Minum air ketika perut kosong akan bikin tubuh lemah. Coba. Ini rahasia bagi Anda. Ikhtiar sehat. Ada yang nisbat kepada Nabi, ada yang nggak nisbat kepada Nabi, tapi ulama menganjurkan the bestnya seperti ini. Ini Nabi bersiwak, bangun dari tidur, ya berwudu juga demikian.
Ada juga hadis tentang siwak. Ada seseorang ditawarkan siwak. Kemudian dia mengatakan, siwak ini biasanya untuk membersihkan lubang dubur saya selepas buang air besar. Permisi, akramakumullah. Kemudian orang ini ke kamar mandi dan duburnya dibersihkan dengan siwak. Ngejek sunnah Nabi. Dalam kisah yang sahih ini disebutkan sejak saat itu sampai 9 bulan laki-laki tadi mengeluhkan sakit perut yang sangat hebat. Perutnya besar. Laki-laki ini bukanlah hamil. Ya. Ini termasuk sejarah yang aneh. Laki-laki perut besar seolah-olah hamil. Bukan karena sihir. Bukan karena jin nasab. Ya, bukan karena penyakit livernya rusak. Bukan karena ada janinnya. Tapi disiksa oleh Allah setelah 9 bulan keluar dari lubang duburnya hewan sebesar kelinci, kepalanya seperti ikan, punya 4 taring, teriak 3 kali, dan putri dari laki-laki ini mukul hewan ini sampai hewan itu mati. Kemudian kata laki-laki ini, demi Allah, hewan inilah yang mencabik-cabik usus saya. 2 hari kemudian, laki-laki ini meninggal. Menghina sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahimanahumullah jami'an. Ya. Kemudian setelah itu, kita perhatikan bangun tidur, wudu. Ketika wudu, lepaslah tali ikatan yang dipasang setan di tengkuk kita. Kemudian kita sholat, lepaslah ikatan kedua. Ya, pertama bangun dari tidur baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kalau ronde kedua ya lain. Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Ronde kedua, tadi awal malam ronde pertama. Kemudian subhanallah ya bangun tidur lepas ikatan ini setelah dia baca doa, kemudian wudhu lepas ikatan kedua, kemudian dia sholat lepas ikatan ketiga. Jangan pernah Anda remehkan sholat malam. Jangan pernah Anda tinggalkan sholat ini. Ya, subhanallah. Setelah lepas 3 ikatan, apa kata Nabi SAW? Fa'asbaha tayyiban nafs nasyita. Esoknya dia akan jadi orang yang jiwanya semangat dan dia apa? Jiwanya baik. Kalau salah satu sunnah ini nggak diamalkan atau semuanya tidak diamalkan, maka apa? Fa'asbaha khabithan nafs kaslana. Dia akan menjadi orang yang pemalas dan jiwanya buruk. Coba bayangin. Ini ikhtiar sehat. Kalau ada orang bangun tidur sudah nggak mood, ternyata dia nggak sholat subuh, sengaja meninggalkan sholat subuh, nggak wudhu, nggak sholat, nggak baca dzikir bangun tidur. Nah, ini rahmatullah jami'an. Kemudian berikutnya masih terkait tidur. Biasakan Anda tidur miring ke kanan. Dan ini tidur yang paling baik. Tidur miring ke kanan. Apa rahasianya? Jantung di sebelah kiri biar tidak tertekan. Kalau kita tidur miring ke kiri, jantung ketekan paru-paru. Saat itu tidur Anda akan apa? Yang sangat-sangat deep sleep. Saat itu Anda sulit bangun. Makanya tidur miring ke kanan. Biar arahnya lambung seperti ke arah liver. Saat itu sisa makanan bisa masuk. Dan kalau miring ke kiri, liver akan menekan lambung. Saat itu tidur Anda rasanya ngap. Nah, kemudian tulang punggung didapati sangat lurus. Kalau Anda tidur berikutnya, setelah tidur miring kanan, the bestnya. Berikutnya tidur yang akan disebutkan, tidur yang nggak direkomendasi. Tidur terlentang. Ketika Anda tidur terlentang, Anda gampang ngap. Karena lambung akan menekan hijabul hajis, diafragma. Dan akan mempersempit ruang gerak paru-paru. Kemudian yang nggak direkomendasi berikutnya tidur miring ke kiri. Ranking berikutnya yang lebih jelek. Kemudian yang paling jelek tidur telungkup. Tidur telungkup. Pernah Nabi mendapati seorang sahabat tidur telungkup. Kemudian Nabi menggerakkan kaki dia dengan kaki Nabi. Kum, bangun, bangun.
Hadhihi dij'atu ahli jahannam. Ini adalah posisi tidurnya penghuni jahannam. Bangun, coba. Kita nggak boleh menyerupai penghuni jahannam. Fa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Kemudian yang berikutnya, sebelum tidur usahakan Anda melepas dendam. Ya, usahakan Anda melepas kesedihan, iri, hasad, dengki, panik, lepas semua. Anda tidur betul-betul dalam keadaan fresh, nyaman. Dan biasakan matikan lampu Anda. Kalau memang pakai lampu, usahakan lampu yang redup. Di zaman Nabi SAW, lampu menggunakan minyak, api. Kenapa dianjurkan untuk dimatikan? Karena banyak fuwaisik, seperti tikus. Kalau dia melewati samping lampu ini dan lampu jatuh bisa menyebabkan kebakaran. Makanya dianjurkan dimatikan. Kalau di zaman kita pakai listrik, tapi bukan berarti sunnah ini berhenti. Tetap the bestnya matikan lampu walaupun itu listrik. Kenapa? Hakikatnya kalaupun kelopak mata Anda tertutup, Anda tertidur, tapi masih ada cahaya, cahaya bisa menembus kelopak mata, bisa menembus retina, dia tetap merangsang cahaya ke saraf, ke otak. Hakikatnya tidur Anda tidak sempurna. Bangun tidur kok nggak nyaman, masih lelah. Mau sholat malam masih lelah, pengen menambah porsi tidur lagi. Kenapa? Ternyata cahaya mata Anda, ya cahaya pada ruang tidur Anda masih mengganggu saraf mata dan otak Anda. Ini, ketika Anda tidur nyaman, besok siap lagi aktivitas kerja. Sunnah-sunnah diamalkan, bangun tidur menghadap istrinya dalam keadaan senyum. Ya, kenapa? Dia datangi dalam keadaan tulang ikatan di lehernya dari tali setan sudah dilepas. Ini perlu ditadaburi. Ya, jangan sampai tidur Anda nyimpen dendam. Nah, karena penyakit psikis tadi, dendam, panik, sedih berlebihan, ketakutan, iri, hasad, dengki akan menimbulkan penyakit fisik. Ada mungkin di antara Anda dendam sama teman, atau marah sama istri, dendam sama istri, akan menyebabkan masalah fisik pada Anda. Ada istri yang jengkelin. Kalau dapat istri yang jengkelin, doain terus. Ya, mungkin dia jengkelin satu akhlaknya, yang lainnya dia baik kepada Anda. Makanya jangan nafsu untuk menceraikan istri terus. Nabi bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah. Ya, janganlah seorang laki-laki menceraikan istrinya. Idza ra'a minha khuluqan in kariha minha khuluqan rudiya minha akhar. Kalau laki-laki ini melihat satu akhlak yang jengkelin dari istrinya, fikirkan kebaikan istri yang begitu banyak. Dari jaga rumah dia, nyuci bajunya, nyetrika, nyiapin makan, ngelayanin dia. Ya. Subhanallah, kalau Anda dapat istri yang jengkelin, apalagi ya, Anda masih bisa sabar. Yang ujungnya dia makar, nazis. Kalau dia makar, ini ngeri. Ada wanita selingkuh. Wanita chattingan sama laki-laki lain. Bukan mahramnya, bukan keluarganya, tanpa izin suaminya. Wanita yang memasukkan laki-laki ke rumahnya. Ini wanita yang makar. Dinasehatin masih tetap. Apalagi jalan sama laki-laki yang lain, bukan mahramnya. Sampai Nabi mengajarkan, menyampaikan satu hadis, salah satu la yustajab da'watuhum. 3 orang yang doanya nggak dikabulkan. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtahu imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang laki-laki yang mendapati istri peringannya buruk, tapi dia nggak menceraikannya, menyebabkan doa Anda nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya didik istri Anda, jangan manjakan istri Anda sampai istri Anda jadi pemimpin bagi rumah tangga Anda. Ini salah Anda. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki yang memimpin. Kalau wanita memimpin, ingat hadis Nabi SAW. La yuflihu qaumun wala amrahu imra'ah.
nggak akan sukses satu kaum yang pemimpinnya adalah wanita. Kalau istri Anda sebagai pemimpin, rumah tangga Anda nggak akan sukses. Nah, rahimakumullah, jamaah kembali lagi, Anda doa kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang diajarkan Nabi SAW. Doa. Kenapa? Kalau Anda terus stres dengan pasangan hidup Anda bakal kena penyakit fisik, Bapak-bapak. Ya, istri satu dibikin stres. Mending istri 4 nggak pernah bertengkar. Rahimakumullah jami'an, jangan takut. Istri satu Anda sering tengkar, istri banyak tengkar nggak masalah. Mau satu mau banyak tengkar. Nabi SAW pernah, ya, Aisyah mengangkat suaranya di hadapan Nabi. Ya, pernah Aisyah bertengkar dengan Sauda bintu Zam'ah. Mau istri satu, mau istri banyak, tetap tengkar. Dan itu adalah bunga kehidupan. Kal-milh fit ta'am, seperti garam bagi makanan. Akan menambah kelezatan. Tapi kalau kebanyakan, makanan yang rusak. Ya. Wa subhanallah, kalau Anda dapat istri yang bikin Anda stres, Anda angkat tangan tinggi-tinggi di waktu mustajab, antara adzan iqamah, ketika Anda safar, ketika Anda mendapati hujan, ketika Anda di Mekah, Madinah, ketika Anda di sepertiga malam, ketika istri Anda menyakiti dengan tangannya, dengan matanya dan fisiknya kepada Anda, angkat. Allahumma inni a'udzubika min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib. Dalam riwayat, Allahumma inni a'udzubika min imra'atin, ya, min zaujatin qabla al-mashib. Ya Allah, jauhkan aku ya Allah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari pasangan hidupku yang membuatku beruban sebelum masanya. Yang membuatku tua sebelum masanya. Kalau ada bapak-bapak usia masih 30-40 udah banyak uban, jenggot uban, bulu ketek ubanan, kumis ubanan, kemaluan ubanan, nasallahu afiyah, bulunya. Ya, ketahuilah Anda sedang stres, bapak-bapak. Kalau memang ada ubanan keturunan, wajar. Ini nggak ada riwayat turunan. Baru nikah setahun, keluar uban kiri kanan. Kumis, jenggot, bulu ketek. Nah, Nabi SAW cobaannya banyak. Stresornya banyak. Tapi Nabi meninggal di usia 63. Ubannya disebutkan dalam riwayat nggak lebih dari 20. Ubannya disebutkan dalam riwayat yang lainnya 17, 9, atau 18 uban. Dan ubannya Nabi SAW di mana? Sadagai, di pelipis kiri kanan. Sadagai itu antara mata dan telinga, di pelipis kiri kanan. Dan itulah, Anda kalau ubanan, pertama kali yang muncul uban di pelipis. Karena letaknya panas di sini. Apalagi panas sama istri. Ya, diomelin dikit, baper. Di-chatting dikit sama istri, baper. Wah, ini bakal cepat ubanan. Makanya jangan jadi suami yang solehah. Jadi suami baperan, jangan. Kalau Anda baperan, jangan ngayal mau nikah lagi. Kenapa? Nikah lagi butuh dada lebar, butuh sabar. Satu kepala sama 2, 3, 4 kepala beda. Ya, kalau orang-orang yang menyimpang, mereka memahami ayat, digeret sesuai dengan hawa nafsunya. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah oleh Anda wanita yang baik, 2, 3, dan 4. Di sini Anda nggak disebutin satu wanita, langsung 2, 3, 4. Apalagi zaman sekarang kata WHO sudah 1:40. Rumah di mana-mana, mobil di mana-mana, motor di mana-mana, ya, duit nyimpen di mana-mana. Istri cuma 1. 1:40 sekarang. Kata Nabi SAW, nanti ketika munculnya Dajjal dalam riwayat Imam Muslim, 1:40. Nah, fasubhanallah rahimanakumullah jami'an, Nabi SAW cobaannya berat. Ditinggal putra tersayangnya, ditinggal meninggal putrinya, ditinggal Khadijah, Abu Talib pamannya, Hamzah, musuh-musuhnya, orang Quraisy sendiri dan paman-pamannya sendiri. Hijrah, tempat kesukaan Nabi, Makkah, sampai hijrah darinya. Kemudian Nabi juga dimusuhi oleh manusia dan jin, seluruh semesta alam ini. Musuhnya Nabi banyak. Ya, setan-setan musuh Nabi juga banyak.
Ya, Nabi juga subhanallah banyak orang pengen membunuh Nabi sampai dibikin sayembara. Kalau bisa nangkep dan membunuh Nabi dapat 100 ekor onta. Coba kalau Anda dibikin sayembara, Anda akan dibunuh dan orang yang dapat membunuh Anda dapat uang 3M, 5M. Gimana ketakutannya Anda coba? Ini Nabi SAW meninggal, apa? Ubannya hanya sedikit. Lah kita orang istri 1. Nabi istrinya 9. Nggak ada yang ancam bunuh kita. Nggak ada yang bikin kita stres kecuali istri kita. Ya. Nabi juga ubanan di jenggotnya hanya sedikit. Nah, lah kita orang istri 1, uban udah banyak. Nah, anak cuma berapa? Uban udah banyak. Ya, pekerjaan gaji padahal Masya Allah 1 bulan udah cukup. Nabi SAW 2 bulan nggak keluar asap rumah istrinya. Nah, kadang Nabi bersama para sahabatnya disebutkan kunna nagzu sab'a ghazawatin wa akalna al-jarada. Kami pernah bersama Nabi SAW di medan peperangan. Dalam 7 kali peperangan kami hanya makan belalang. Lah kita orang nggak pernah makan belalang. Makan enak, rambut putih. Nah, sabarnya kita yang kurang. Nah, hati-hati. Makanya kalau Anda dapat istri yang bikin stres, doa. Kalau Anda nasihatin istri 1 kata-kata, istri bakal membalas Anda 100 kata. Wanita punya 20.000 suku kata, Anda hanya 10.000 suku kata, bapak-bapak. Yang Anda tugasnya sebagai sales dari PT ini, di luar kata-kata sudah habis. Kalau sudah sampai rumah, udah ngalah aja. Siap menampung 20.000 suku kata dari istri Anda. Nah, Anda, jantung Anda lebih besar daripada wanita. Jantung Anda 300 sampai 350 gram. Jantung wanita hanya 250 sampai 300. Makanya Anda yang jantungnya lebih lebar harus lebih sabar. Jantung Anda yang lebih lebar bisa menampung 4 jantung wanita yang halal. Pembuluh darah Anda kalau dilepas semua, arteri, vena, kapiler, disambung menyambung menjadi satu. Disebutkan dokter-dokter TKV, termasuk dokter Asim Balawi, dokter ahli pembuluh darah. Disebutkan pembuluh darah laki-laki kalau disambung panjangnya 70.000 sampai 90.000 kilometer. Pembuluh darah wanita hanya 60 sampai 70.000 kilometer. Beda. Makanya Anda pemimpin. Jangan sampai Anda dipimpin. Anda lah yang bisa menundukkan. Anda memanjakan istri Anda wajar. Tapi ada saatnya layang-layang dilepas, ada saatnya ditarik. Ketika mereka melanggar syariat, ketika mereka makar, Anda harus tegas. Jangan sampai mereka bikin rambut Anda putih. Kalau rambut Anda putih, istri Anda putih rambutnya, berarti keluarga stres. Evaluasi keluarga Anda. Nah, gak jauh-jauh yang bikin stres belum tetangga, ini masih rumah tangga. Belum ngobrol komunitas, belum ngobrol gaji bulanan, belum ngobrol anak mau kuliah. Ini masih sibuk suami istri. Mau ngobrol. Kalau kita tanya, Pak, Bu, apa yang sudah Anda perjuangkan untuk Islam? Apa yang sudah Anda korbankan untuk dakwah ini? Jawabannya apa? Ini loh istri saya yang bikin stres. Masih sibuk ngurusin suami istri. Usia 40 saatnya Anda mikir, ya, apa yang sudah ada sumbangkan untuk Islam ini. Rahimahumullah, sekali lagi, jaga hati Anda. Berapa banyak penyakit muncul, penyakit fisik muncul gara-gara pasangan hidup. Contoh, sebelum kita tutup materinya, saya dapati ada bapak-bapak, beberapa bapak-bapak usianya masih 40 sudah harus cuci darah. Pola makannya ajib, disiplin, memperhatikan pola makan. Ternyata ginjal dia sudah lemah, daya saringnya lemah, ya, harus cuci darah. Ternyata bukan gara-gara makanan. Kan sekarang lagi viral, anak kecil cuci darah. Kenapa? Karena makan minuman instan. Yang bapak-bapak ini ternyata bukan karena makan minuman instan. Ternyata stres sama istrinya yang nggak bisa diatur. Coba bayangin, makanya dosa besar nih bagi kaum wanita. Coba Nabi menyebutkan hadis, ketika Anda dizalimi oleh istri Anda, para bidadari berdoa, Qatalakillah, semoga Allah perangi kamu, wahai istri-istri. La tu'zi, jangan dolimi suami kamu, dia suami kamu.
fa innahu dakhilun. Suami kamu hanya seperti tamu. Yushiku ayufariqaki ilaina. Sebentar lagi suami kamu akan berjumpa dengan kami para bidadari. Nah, hiburan untuk Anda. Kalau Anda diomelin sama istri, ingat hadis ini. Biar sama bidadari aja deh. Nah, bidadari sampai doakan seperti itu. Ini bapak paling semangat, nanti ada yang ngedit video ini nanti. Dijadikan dalil. Coba, Anda perhatikan orang yang paling sering banyak berkeluh kesah, paling sering berobat, paling sering sakit, laki apa wanita? Laki apa wanita? Anda perhatikan di rumah sakit, laki apa wanita? Wanita. Kenapa? Mereka nggak sabar, nggak banyak sabar. Sakit sedikit ngeluh. Banyak berobat. Tapi umur mereka banyak yang lebih panjang daripada laki-laki. Laki-laki jarang ngeluh sakit. Sakit dia tahan. Tapi lebih cepat mati. Jadi laki-laki sabar, tapi umurnya pendek-pendek. Wanita gampang berkeluh kesah, umurnya panjang-panjang. Anda tadaburi. Nah, rahimakumullah jemaah, laki-laki mikir nafkah untuk istri, untuk anak, ya, untuk uang jajan istri, diiyakan. Semua permintaan istri, saya yakin Anda akan mengiyakan. Anda pasti berniat berjuang bagaimana apa yang diinginkan istri, dia mau minta beli apa, Anda berjuang, dan itulah laki-laki. Ya, coba Anda minta pada istri satu aja, Dek, fitnah sangat berat, Dek. Di kantor pun aku tak kuat. Di jalan pun aku tak tahan, Dek. Aku minta satu aja, Dek. Izinkan aku, ridhoi aku untuk tambah istri lagi, Dek. Wah, nggak dapat. Makanya sehat itu mudah, sehat itu murah. Yang mahal itu hidayah, istiqomah, dan jannahnya. Bagi ibu-ibu, sehat itu mudah, sehat itu murah. Yang mahal itu apa? Taatnya ibu-ibu sama suaminya. Bagi bapak-bapak, sehat itu mudah, sehat itu murah. Yang mahal adalah diizini poligami oleh istrinya. Rahimahumullah jemaah, nih happy aja. Bikin enjoy. Hidup sekali, jangan dibikin susah. Mau masalah rumah tangga, masalah kantor, masalah apa yang ada di sekitar Anda punya Allah. Ya, serahin semua sama Allah. Jangan banyak curhat, serahin sama Allah. Nih, Anda harus beriman dengan qada dan qadar. Manisnya takdir, pahitnya takdir, baiknya dan buruknya harus Anda imani. Ya. Jadi kalau Anda berjalan di muka bumi seperti ini, Anda nyaman. Yang penting kalau manusia sepakat meninggalkan Anda, tapi Anda nggak takut. Karena Allah tidak meninggalkan Anda. Allah bersama Anda. Anda sendiri, tapi Anda sebagai jamaah. Rahimahumullah jami'an. Ini terkait psikis akan berdampak kepada fisik. Kalau Anda punya masalah psikis, ginjal kena, tensi naik, asam lambung naik, bakal kena ambeien. Ya, kemudian usus kering, susah BAB, tenggorokan kering, air mata kering, telinga berdenging, kepala kelingan, bahkan jadi laki-laki yang frigid, nggak punya syahwat lagi. Ya, kemudian akan muncul benjolan-benjolan, termasuk pada laki-laki bisa prostat. Kemudian akan muncul diantaranya kanker. Ya, akan muncul masalah kelenjar tiroid. Psikis berdampak kepada fisik. Kalau Anda nggak move on dari semua masalah psikis, Anda akan mengalami penyakit. Maka lepaskan. Sebelum tidur lepas semua. Nah, bangun dari tidur kembali dalam keadaan hati baik. Fa'asbaha tayyiban nafs. Jadi orang yang hatinya baik, jiwanya baik, jadi orang yang semangat. Nasyita, semangat. Nah, fa'ini rahmanani wa rahimakumullah jami'an. Berikutnya, ikhtiar sehat diantaranya jaga diri Anda dengan perkara-perkara ketaatan kepada Allah. Dan ini penutup kajian kita, dan jauhi semua larangannya. Jaga diri Anda dengan dari bangun, dzikir pagi petang dilakukan. Baca Al-Quran. Banyak infak sedekah. Karena untuk mengusir penyakit pada diri Anda. Dawaw mardakum bisadaqah. Obati penyakit Anda dengan sedekah. Mau penyakit medis, non medis. Sihir, jin nasab. Mau penyakit medis, mau fisik, mau psikis, mau akut, mau kronik. Infak sedekah. Kemudian sholat. Kalau tidak khusyuk, biasa kalau orang ada jinnya, sholat selalu dibikin tidak khusyuk. Lawan terus. Kalau orang ada jinnya, baca Al-Quran, apalagi surat Al-Baqarah, dibikin matanya kabur, ngantuk, menguap, pengen kamar mandi,
pingin sana, sendawa, pingin lihat HP, terus dibikin gelisah, lawan terus. Nah, ini ketaatan-ketaatan Anda akan menjauhkan diri Anda dari kasus-kasus non medis juga. Jangan lupa berikutnya tetap olahraga. Nabi juga menyukai olahraga-olahraga, beberapa olahraga. Di antaranya direkomendasi renang, memanah. Bahkan Nabi bersabda, man aliman rami, barang siapa tahu cara ilmu memanah, punya ilmu memanah, summa taraka, kemudian ditinggalkan, dilupakan, falaysa minna, waqad asal, dia telah berbuat maksiat dan dia bukanlah golongan kami. Kalau Anda punya seni, sebelumnya seni main bidikan, ya, katakan airsoft gun, katakan memanah, ya, kemudian Anda tinggalkan, maka dia telah berdosa dan dia bukan golongan kami, kata Nabi SAW. Berkuda, jangan bilang berkuda bukanlah sunnah, karena zaman sekarang zamannya mobil. Tetap nanti ketika muncul Dajjal, gak ada lagi mobil, gak ada pesawat, gak ada lagi bom atom, gak ada lagi senjata, kembali ke panah, kendaraan kembali ke kuda, keledai, onta. Nah, kembali seperti masa silam. Dajjal keluar keliling di muka bumi seperti hujan, awan membawa hujan keliling, dihancurkan semuanya di muka bumi, dibantai manusia. Pengikutnya Dajjal rata-rata wanita dan orang Yahudi. Dajjal tidak bisa masuk Mekah, Madinah, tanah sucinya, karena dijaga oleh para malaikat. Nah, fa'ini rahimanakumullah jami'an. Kemudian olahraga penting juga bergulat, juga lari. Ya, ini penting. Jangan jadi orang yang malas, banyak makan, banyak tidur, nggak pernah olahraga. Sehingga apa yang masuk numpuk di tubuh tapi nggak keluar, maka akan menyumbat. Ketika sumbatan terus terjadi dan numpuk, akan timbul benjolan dan numpuklah penyakit-penyakit. Ini termasuk apa? Ikhtiar sehat. Ya, ikhtiar sehat. Fa insyaallah itu saja karena waktu sudah habis. Yang penting sehat itu apa? Enak makan, enak tidur, enak perasaan, enak ibadah. Nah, itu saja ya. Sehat itu mudah, sehat itu murah. Kembali kepada moderator. Barakallahu fiikum. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah memberikan ya. Untuk selanjutnya, insya Allah akan ada tanya jawab kepada Ustaz. Tapi sebelumnya, akan ada sambutan dari Bupati Tapangan Indonesia, Bapak Romi Mario, alhamdulillah sudah hadir. Pada Bapak Romi kami persilakan. Di sini aja. Duduk sini aja ya. Oh. Sini aja, Pak. Ya, izin Ustaz. Oh, sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, seperti ini kita bisa sama-sama berdiskusi. Saya juga melihat ikhtiar sehat ya, sehat secara sesuai yang beliau Rasulullah. Jadi kita sama-sama kasih kajian sore ini, tips sehat dari Ustaz. Saya mewakili ya, kita sebagai karyawan mungkin ada beberapa hal yang dikatakan kita buang lalu ya, ingat pemilihan IKN kita ya. Ya ini Pak, ya memang impian sehat itu yang bagus ya. Saya semua bisa bermanfaat dari ini dan mudah-mudahan dari kesehatan yang berbahagia dan kita
saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya kami persilakan pada seluruh jamaah jika ada yang mau memberikan pertanyaan kepada Bapak. Atau sebelum sambil menunggu ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Baik, ada pertanyaan dari beberapa jamaah. Bagaimana proses penyakit ain bekerja dari awal terkena sampai cara pengobatannya? Ini menjadi daurah 2 hari nanti. Anda bisa simak link YouTube kami. Bagaimana proses ain mata kita bisa mencelakakan makhluk hidup atau benda mati. Prosesnya bagaimana? Pertama, dari mata melihat diproses di jantung. Mata melihat, walaupun hati ini bersih, tapi kalau dia takjub, cukup bisa membahayakan, bahkan bisa membunuh. Kalau hati ini beracun, hati ini busuk, iri, hasad, dengki, maka mata yang melihat ini panasnya semakin bertambah dan efeknya semakin dahsyat. Kalau hati ini hati yang kufur, syirik, ya, permusuhan kepada Islam sangat berat, maka matanya semakin berbahaya. Dan Nabi pernah kena dampak ainnya mata Yahudi yang hasad kepada Nabi SAW. Nah, sekali lagi, untuk melemparkan mata yang berbahaya ini, tak perlu hati yang busuk. Cukup takjub, orang yang dilihat bisa sakit, bisa meninggal. Nabi SAW bersabda, Inna aktsara ummati mautan ba'da qada'illahi wa qadari bisababil ain. Banyak sekali umatku yang meninggal, dalam kurung juga termasuk sakit, setelah takdir dan qada dari Allah, itu gara-gara mata. Pandangan mata yang berbahaya. Ya, bukan maksudnya melihat wanita yang haram untuk dilihat. Beda. Ini pandangan, kalau itu melihat wanita yang telanjang, berapa kali telanjang, itu panah beracun dia yang masuk ke kita. Kalau ini lain, kita yang melemparkan. Nah, sehingga menyebabkan dia apa? Celaka. Baik benda mati ataupun makhluk hidup. Oleh karena itu, ya, kalau kita perhatikan dari hadis ini, berarti banyak sekali orang yang sakit atau meninggal gara-gara ain. Bisa jadi lebih banyak daripada kena sihir, bisa jadi lebih banyak daripada kasus faktor makanan, minuman, atau psikis. Karena Nabi bersabda, banyak mayoritas umatku meninggal gara-gara mata. Ada anak kecil dari pengalaman tim kami, ya, anak kecil kena ain, baru kena ain, langsung meninggal. Nah, sampai disebutin Ibnu Katsir juga gara-gara ain, orang yang mengendarai kuda dan penunggangnya ini jatuh bersamaan dan bisa meninggal. Makanya untuk menolak kejahatan mata kita, doakan keberkahan. Barakallahu fiik. Allahumma barik, yubarikallahu alaik. Yang dilalaikan oleh Anda kaum bapak-bapak, ada di antara Anda mungkin dari awal malam Anda menikah dengan istri Anda sampai detik ini Anda nggak pernah mendoakan keberkahan untuk istri Anda. Anda sebelumnya seorang laki-laki yang nggak pernah melihat wanita telanjang sama sekali, di offline ataupun online. Tapi setelah akad nikah, Anda melihat istri Anda tanpa pakaian sehelai pun, ada yang diantaranya nggak mendoakan keberkahan. Tahu-tahu istri kena vertigo, tahu-tahu istri kena tumor kanker, tahu-tahu istri kena epilepsi, tahu-tahu si istri kesemutan terus-menerus, tahu-tahu rambutnya nggak bisa disisir, tahu-tahu si istri ini punya penyakit yang nggak bisa diobati dokter dimanapun. Nah, hal ini rahimahumullah harus tadaburi. Anda melihat anak Anda, ya doakan keberkahan. Nah, doakan keberkahan. Kalau anak kecil belum bisa dzikir, Anda pegang kepala anak ini. Kalau laki-laki uiduka, kalau perempuan uiduki, kalau dua anak, mau laki mau perempuan, mau perempuan mau laki-laki dua-duanya, uidukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Kenapa? Yang melempar
pandangan mata ain, bukan hanya manusia, jin juga bisa melempar. Sedangkan kita nggak tahu jin. Siapa yang melempar kita nggak tahu. Nah, maka oleh karena itu, apa? Kita harus pelajari ilmu yang seperti ini. Ya, Allah yang menjadikan ada penyakit ain sebagai wujud hikmah dan fitnah. Dan Allah dan Nabi SAW, ya, melalui Nabi SAW diajarkan solusinya. Biar mata kita nggak melemparkan, doakan keberkahan. Kalau sudah terlanjur terlempar, mandikan pakai air wudhu kita. Ada satu ketika di perkantoran, tiba-tiba laptop nggak nyala. Dispenser mati. Padahal listrik sebelah pada hidup. Kantor dia yang nggak nyala. Akhirnya apa? Dipanggillah orang yang biasa ke kantor dia, dimintakan air wudhunya, kemudian dipercikin, langsung nyala lagi. Kayak nggak masuk akal. Dan itu terjadi. Ada juga seorang syekh masuk kampung Badu. Masuk kampung Badu, mobilnya syekh ini mewah. Bukan miliknya syekh, tapi orang yang mengantar dakwah. Masuk kampung Badu, semua melihat mobil. Ternyata bannya nggak bisa berputar, yang lainnya bisa muter. Kemudian ban depannya nggak bisa muter. Kemudian syekh ini bilang, orang yang nonton mobil tadi dikumpulin dan kemudian diminta berwudu, air wudunya disiramkan di ban, langsung bisa muter. Syekh kami, Syekh Mukbil, ya, rahimallahu ta'ala, pernah mendapati seorang muridnya sedang berdiri di sampingnya syekh di hadapan ribuan murid. Si murid ini bisa merangkai syair, kata-kata yang indah, diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis, dibikin syair, puisi, tanpa melihat teks. Seperti air yang keluar dari ceret. Indah banget susunan katanya. Tiba-tiba di tengah perjalanan dia membaca syair ini, mulutnya nggak bisa keluar kata-kata, langsung bisu. Kemudian kata syekh kepada para penjaga pintu yang begitu banyak, ya, tolong semua murid keluar wudhu dan tampung air wudhunya dari ribuan murid tadi. Semua menampung dan air itu kemudian dimandikan kepada seorang penyair yang tiba-tiba bisu, langsung bisa bicara. Nah, ini rahimahumullah di antara solusinya. Kalau nggak dapat pelakunya, ya diruqyah sampai sembuh. Kalau nggak dapat, ada cara ruqyah yang tidak disebutkan dalam syariat, tapi boleh. Karena apa? Sering dilakukan oleh orang-orang Arab dan bukan kesyirikan. Boleh, karena sudah teruji coba. Salah satunya apa? Dengan bekasnya orang yang melempar ruqyah, baik jin ataupun manusia. Ya, Pak, contoh, pernah kami safari dakwah touring ke Bandung. Salah satu anggota personil touring kami orang dari Jawa Timur. Tiba-tiba dia sedih. Teman kami ini, kenapa sedih? Istri aneh sakit, Tat. Pusing berat. Badannya gatel, sakit. Diperiksa di lab, semuanya normal. Sejak kapan sakit? Sejak saya berangkat ke arah sini, Tat. Dia langsung sakit. Oh, berarti kamu tersangkanya. Kemudian, tolong telepon istri kamu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Kemudian, telepon istrinya, saya minta izin bicara. Bu, apakah suami ibu ini termasuk laki-laki yang sangat sayang sama ibu? Tat, suami saya sayang banget, Tat. Kalau muji saya, Tat, ya Allah, sampai saya takut. Nah, pelakunya memang suaminya sendiri. Ya. Sedangkan suaminya di Bandung sama kita, istrinya di Jawa Timur. Kemudian, tolong Bu, ambil kunci motornya suami ibu. Masukkan ke dalam air yang sudah diruqyah. Karena kunci motor itu bekas pegang tangan dia. Ya. Kemudian kata suaminya, Tat, tunggu dulu, Tat. Kalau ada metiknya, nanti korslet, Tat. Cari kunci motor yang nggak ada remote-nya. Oke. Subhanallah, langsung mulai berkurang. Dan ini nggak disebutkan dalam syariat, tapi boleh. Boleh dari apa? Dari sisi hadits Auf bin Malik ketika tanya kepada Nabi, bagaimana tentang ruqyah yang kami pernah lakukan di masa jahiliyah? Kemudian Nabi bersabda, la ba'sa biruqa ma lam yakun fihi syirik. Tak mengapa kamu meruqyah selama nggak ada unsur kesyirikan. Dan ini nggak ada unsur kesyirikan. Nah, itu diantaranya. Izin bertanya, jika dada sebelah kiri merasa nyeri, leher tegang atau kaku, pundak sakit, berat, badan lemas, jari-jari linu, ini penyakit apa? Nah,
Ini kolesterol numpuk, asam urat numpuk, darahnya kental pekat ya. Nah, kalau nyeri dada kiri biasanya kalau bahasanya Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia mengalami syausah, nyeri pada dada kiri. Kenapa? Banyak uap di jantung. Caranya terapinya gimana? Keluarin darah dari pembuluh darah di sebelah kiri. Dibuang darahnya atau bisa dibekam ya di sekitar jantung dan di punggungnya. Kemudian bisa Anda baluri minyak kayu putih untuk menghilangkan uap. Dan pola makannya dijaga. Ya, pantangannya dijauhi. Cari makanan yang mengencerkan darah, cari makanan yang untuk menghilangkan asam urat, kolesterol dan seterusnya. Bagaimana tipsnya tidur dalam keadaan tenang ketika kadang ada musibah yang lagi difikirkan jalan keluarnya? Bangun tidur suka pegal-pegal badannya. Faktor lainnya, jarak kantor ke rumah 1 jam sekali jalan. Jazakallah khair. Jaga fisik Anda. Ya, kalau Anda punya masalah kesedihan, tingkatkan tawakal Anda kepada Allah. Sering kajian akidah dan tauhid, asma wa sifat, sering baca Al-Quran dan seterusnya. Itu betul-betul hakikatnya menghibur diri Anda. Dan tingkatkan keikhlasan. Anda kerja, lelah, itu menggugurkan dosa Anda. Anda kerja, itu hukumnya wajib bagi Anda mencari nafkah. Nabi SAW bersabda, "Ma min hammin wala ghammin wala huznin wala adha wala wasabin wala nasabin illa kafarallahu anhu ala khataya." Tidaklah rasa sedih, gundah gulana, rasa lelah Anda, capeknya Anda, sakitnya Anda, semua itu untuk menggugurkan dosa. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Istri suka konsumsi CTM karena tidak bisa tidur. Ya. Perbaiki pola makan istri dan perbaiki psikisnya. Pola makan diperbaiki. Wanita seringnya di rumah, banyak makan, kurang olahraga. Ya, tidak gerak. Akhirnya hormon kacau, darah kental. Jadinya yang keluar habis isya serotonin, tapi yang keluar adrenalin, kortisol. Kedua, kalau istri Anda dendam pada Anda, benci kepada Anda, sedih, panik, takut mengalami masalah ini, sama. Hormon yang keluar adrenalin, kortisol selepas isya. Maka lihat sebabnya. Kalau sebabnya makanan, perbaiki makanan. Kalau sebabnya psikis, ya tenangkan hati dia dengan apa? Anjurkan baca Al-Quran 2 jam sekali, 2 halaman plus artinya. Biar dia tenang, diikat dengan Al-Quran. Gak bisa dikatakan ini cara sunnah, tapi boleh. Ya, jauhi musik-musik. Ya, cari teman-teman salehah. Jangan cari teman-teman yang suka ghibah namimah. Teman-teman yang suka shopping, hanya nambah suaminya kena kanker. Ya. Teman-teman yang suka lomba-lomba pakai resep glowing, wajahnya putih-putihan. Ya. Di balik istri glowing, banyak suami gulung kuming. Bagaimana mengatasi stres karena istri sulit diajak berhubungan intim? Sebabnya banyak. Ada istri yang sulit diajak hubungan intim karena kesalahan Anda memanjakan istri Anda. Istri Anda nggak boleh kerja, disiapin ART, ya, punya anak banyak, disiapin babysitter. Lihat terus apa kerjaan istri? Hanya makan, minum, lihat sinetron, lihat drakor lagi. Ya, kemudian apa yang terjadi? Tubuh dia bakal dingin, tubuh dingin, otak dingin, ginjal dingin, semuanya jadi dingin. Akhirnya apa? Dia akan jadi wanita frigid, malas. Ujung-ujungnya Anda sudah lelah kerja menghadapi fitnah, ingin dilampiaskan ke wanita yang halal, sampai rumah istri Anda bilang apa? Sorry mas, lagi nggak mood. Sana aja sama ART. Loh. Nah, ART gantikan pekerjaan Anda, rumah Anda. Babysitter gantikan kerjaan Anda merawat anak-anak. Tapi nggak boleh pekerjaan Anda melayani suami diwakilin sama mereka. Kecuali setelah akad halal. Nah, ini kadang salah Anda memanjakan istri. Kalau istri sudah lembab, akan jadi pemalas. Ini disebutkan Az-Zurnuji, ulama tahun 600 Hijriah, ketika mentafsirkan firman Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Jangan Anda minum berlebihan, makan berlebihan, minum berlebihan nggak boleh. Kalau Anda kebanyakan minum, tubuh Anda akan seperti air, sifatnya dingin. Istri Anda bakal seperti air, sifatnya dingin. Akhirnya malas,
frigid. Ada juga yang kedua, wanita nggak mau melayani Anda karena kena sihir. Permisi, para dukun yang diminta oleh orang lain, ada wanita yang naksir sama Anda. Misalnya Anda cakep, ada wanita lain suka sama Anda. Ya, gara-gara apa? Istri Anda sering pasang status cakepnya Anda. Banyak laki-laki naksir sama Anda. Akhirnya si istri yang pasang status, disihirlah si suami, disihirlah si istri, dibikin si istri permisi pakai boneka voodoo, digembok kemaluannya. Dia nggak mau melayani suaminya. Bahkan nampak di hadapan si istri, suaminya nampak jelek, nggak cakep lagi. Bisa seperti ini. Ya, ini dari kasus non medis. Kalau tadi dari kasus medisnya. Dari kasus medisnya. Terus yang ketiga, ada juga istri nggak punya keinginan hubungan intim karena apa? Stresnya dia. Karena stres. Ya, sekali lagi, wahai kaum istri, kalau Anda lagi nggak mood kepada suami, jangan beralasan nggak mood Anda nggak mau melayani suami. Karena Nabi nggak mengajarkan, mensyaratkan untuk melayani suami harus disertai mood. Hati-hati. Kalau Anda nggak mood, Anda bilang sama suami, Mas, aku lagi nggak mood, lagi etep, lagi bete nih Mas. Tapi karena ini perintah Mas, kalau aku nggak melayani Mas dan Mas murka sama aku, malaikat melaknatku sampai subuh. Jadi Mas, silakan kau apakan diriku Mas. Tapi aku nggak bisa mengimbangimu Mas. Silakan kamu bolak-balik kayak apa Mas, silakan halal diriku untukmu Mas. Itu harusnya. Ya, kalau Anda tolak terus, akan ada saatnya suami Anda mencari ranjang yang lain. Syukur kalau ranjangnya halal. Berapa banyak kaum lelaki mencari ranjang yang haram. Karena takut istri, dia zina untuk melampiaskan syahwatnya, tapi dia nggak takut sama Allah. Mending takut sama Allah, jangan takut sama istri, cari yang halal. Benerin mindsetnya. Nah, jangan jadi laki-laki yang apa? Solehah. Ya. Bukan ini provokatif, tapi Islam tegas. Kepada wanita juga tegas. Dan wanita juga harus tahu apa kewajiban dia. Laki-laki juga harus sadar. Kalau istrinya dapat udzur syar'i, haid, nifas, sakit, udzur syar'i. Tapi kalau masalah mood, bukan udzur syar'i. Itu harus diluruskan. Makanya wanita juga harus menuntut ilmu sebelum menikah. Laki-laki juga demikian. Kalau keluarga dibangun tanpa ilmu, akan susah menjadi keluarga yang mawaddah, sakinah, warahmah. Ya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan beramal, termasuk nikah. Bagaimana jika istri menolak saat diajak hubungan intim, hubungan badan, dan cara menghindari zina? Sampaikan kepada dia. Nasihat Anda adalah ruqyah. Kedua, karena Anda sering bermain-main sama dia, nasihat Anda nggak didengar. Berarti siapa yang akan didengar oleh istri Anda? Ustadznya. Makanya ajak istri Anda kajian. Kalau Anda kerja dari pagi sampai malam, relakan istri Anda kajian bersama teman-temannya kepada ustadz-ustadz yang lainnya yang mengajarkan tentang agama. Itu penting. Jangan dibiarkan istri tidak ngaji. Ya, akhirnya dia akan mengikuti syahwatnya terus. Ya, kemudian carikan dia teman-teman yang salehah. Ya, carikan misalkan Anda punya teman laki-laki, istrinya salehah. Ajak dia jadi teman akrabnya. Ajak dia jadi teman akrabnya. Biar nggak menghindari zina. Kalau istri Anda nggak bisa melayani Anda nggak kuat, ya Anda puasa. Ya, kalau Anda nggak kuat, puasa pun nggak tahan, maka hukumnya Anda menambah pos, menambah ranjang yang halal wajib. Karena hukumnya bisa beda-beda. Menambah istri, hukumnya wajib. Ketika apa? Dia takut zina. Ada istri nggak bisa melayani suami. Sedangkan syahwat dia apa? Meledak-ledak. Dan dia takut zina, maka hukumnya wajib. Ya. Kemudian bisa jadi hukumnya sunnah. Hukumnya boleh. Ada hukumnya makruh. Contoh, ada orang kena kencing manis. Nggak bisa understanding. Ya, satu didolimi, mau dolimin yang lain. Orang kencing manis seringnya apa? Nggak bisa gum. Nggak bisa tegak. Itunya. Ya, anunya. Nah, makanya jangan nikah lagi. Sudah satu didolimin,
nggak pernah dia datengin, nambah yang lain. Ya, ini makruh. Dan bisa jadi haram. Kalau niatnya nikah lagi, di antaranya untuk mendolimi istri yang pertama. Haram. Makanya syariat poligami akan tercoreng, terdolimi ketika pelakunya tidak tahu ilmunya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum.